Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan unboxing salah satu handphone mantan flagshipnya Samsung, yaitu Samsung Galaxy S20 FE atau Fan Edition. Nah, ini yang versi Snapdragon-nya ya. Ini handphone sebenarnya sudah keluar dari tahun 2020 kemarin. Namun kenapa di tahun 2022 ini saya tertarik untuk mencoba handphone ini, karena di official store-nya di Blibli sedang ada flash sale. Di situ harganya untuk varian yang 128 GB harganya di bawah 5 juta, yaitu 4.900.000 sekian, dan menurut saya harga tersebut sudah sangat worth it. Dan saya penasaran apakah dengan harga segitu handphone ini masih worth it untuk digunakan di akhir tahun ini, bahkan di awal tahun 2023 nanti. Jadi langsung kita unboxing saja ya. Ini saya beli di official store-nya Samsung di Blibli ya. Nah, ini dia isi kotak dari kardus Blibli-nya. Di sini ada bubble wrap yang isinya adalah unit Samsung Galaxy S20 FE-nya. Oke. Nah, ini dia kardusnya ya. Di sini harusnya masih tersegel ya. Oke. Ini masih tersegel. Kemudian untuk tampilan kotaknya sendiri seperti ini. Di sini ada tulisan S20 dan di bawah ini ada S20 FE. Untuk kardusnya sendiri ada motif-motif beberapa gambar ya. Kemudian untuk informasinya di sini, untuk warna unit ini sendiri yang ada cuman sisa satu warna saja, yaitu cold lavender atau warna ungu. Kemudian untuk ROM yang tersedia hanya yang 128 GB saja. Untuk RAM-nya hanya tersedia di RAM 8 GB. Nah, ini harusnya versi Snapdragon ya, karena di informasi sellernya di blibli.com ini S20 FE yang versi Snapdragon. Oke, untuk tampilan kotaknya seperti ini masih cukup tebal dan harusnya di sini masih dapat adaptor ya. Oke, langsung kita unboxing saja. Oke, ini isi dari paket pembelian dari Samsung Galaxy S20 FE. Di sini ada pin ejector. Kemudian di dalam sini ada apa? Kita coba lihat. Sini ada panduan singkat dan ya, ini panduan singkat. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, dan harusnya di sini ada kartu garansi ya. Ya benar, di sini ada kartu garansi di panduan singkatnya yang berbahasa Indonesia. Kemudian dalam sini tidak ada apa-apa lagi. Di sini sepertinya tidak dapat casing bawaan ya. Ini unit smartphone-nya Samsung Galaxy S20 FE yang berwarna cold lavender atau berwarna ungu. Di balik sini ada adaptor. Ini adaptornya dayanya 15 watt saja. Kemudian di sini ada kabel USB A to USB Type C. Oke, ini dia smartphone-nya. Untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk ukurannya agak compact ya. Jadi terasa sangat nyaman saat digenggaman. Untuk materialnya juga terasa solid. Padahal ini bagian belakangnya harusnya plastik sih. Oke, kita buka dulu plastiknya. Oke, ini ya unit smartphone-nya. Di sini ada anti gores plastik ya di bagian depan ini. Untuk tampilannya seperti ini. Di bagian bawahnya ada grill speaker, kemudian ada port USB Type C. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri ini kosong. Untuk di sisi sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume. Kemudian
Di bagian atas ada SIM ejector, lalu di bagian belakang ada 3 buah kamera dan 1 LED flash. Kita coba cek dulu untuk SIM tray-nya. Bisa menggunakan 2 SIM, namun tidak bisa menambah. Oh sorry, ini hybrid ya. Kita bisa menggunakan 2 SIM atau 1 SIM dan dengan tambahan 1 micro SD. Kita coba nyalakan handphonenya. Oke, ini untuk handphonenya sudah siap. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Kita coba cek dulu untuk pengaturannya. Tentang ponsel. Oke. Untuk informasi perangkat lunak. Sini menggunakan versi One UI 4.1 dan untuk yang versi Snapdragon ini sudah berbasis Android 12 ya, dengan tingkat patch keamanan 1 Oktober 2022. Oke, kemudian kita coba cek untuk penyimpanan. Ini untuk 128 GB kira-kira masih tersisa berapa GB lagi. Oke, ini untuk penyimpanannya sudah terpakai sekitar 25 GB dari total ruang penyimpanan 128 GB. Nah, di sini untuk pengguna paling besarnya masih di sistemnya ya, 20 GB. Untuk lainnya masih belum terpakai. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini. Saya akan coba setting dulu dan menginstal beberapa aplikasi untuk melakukan pengecekan terhadap Samsung Galaxy S20 FE ini. Oke teman-teman, ini handphonenya sudah saya setting, beberapa pengaturan sudah diatur. Nah, untuk spesifikasinya handphone ini memiliki SoC atau chipset yang menggunakan chipset Snapdragon 865. Oke, untuk Snapdragon-nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 865. Kemudian untuk jaringannya, untuk di Indonesia sendiri sepertinya masih untuk di 4G atau 4G Plus saja ya, belum sampai ke jaringan 5G-nya. Kemudian untuk Android-nya sudah berbasis Android 12 ya. Kemudian untuk displaynya, handphone ini menggunakan panel Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Kemudian untuk sertifikatnya, untuk layarnya ini sendiri sudah bersertifikat HDR10+. Lalu untuk ukurannya, Samsung Galaxy S20 FE ini menurut saya agak sedikit compact. Untuk luas layarnya sendiri sebesar 6,5 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Untuk proteksi dari layarnya ini sendiri sudah memiliki proteksi dari Gorilla Glass 3 ya. Jadi harusnya untuk goresan-goresan atau debu-debu, layar ini sudah cukup terproteksi. Lalu untuk kameranya sendiri, handphone ini menggunakan 3 kamera di bagian belakang, yaitu untuk kamera utamanya. Handphone ini menggunakan kamera 12 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera telefoto, dan 12 megapiksel untuk kamera ultrawide-nya. Untuk kamera selfie-nya sendiri, handphone ini menggunakan lensa kamera sebesar 32 megapiksel. Untuk fitur-fiturnya sendiri sudah cukup lengkap ya. Di sini juga sudah menggunakan NFC, walaupun untuk di taskbar-nya sendiri tadi belum ada menu NFC-nya, ini saya tambahkan secara manual. Kemudian untuk tampilannya, nah walaupun handphone ini sudah keluar atau dirilis di tahun 2020 kemarin atau sekitar 2 tahun yang lalu, menurut saya handphone ini tidak terlalu ketinggalan. Walaupun secara desainnya tidak terlalu mengikuti desain handphone flagship zaman sekarang, namun menurut saya tidak terlalu ketinggalan ya, masih oke, dan menurut saya masih kece untuk digunakan di akhir tahun ini, bahkan sampai di tahun-tahun berikutnya. Ya, di sini untuk
back covernya sendiri masih berbahan plastik. Untuk framenya ini sudah aluminium ya. Dan di bagian depannya ini sudah diproteksi dengan Gorilla Glass 3. Nah, di sini juga karena sudah menggunakan Super AMOLED, Samsung Galaxy S20 FE ini sudah menggunakan fitur Always On Display. Jadi layar yang ditampilkan selalu memberikan informasi seperti waktu dan tanggal serta beberapa notifikasi yang ingin kita tampilkan pada layar Always On Display-nya. Nah, di sini juga untuk sensor fingerprintnya sudah di bawah layar. Jadi untuk proses pembacanya cukup cepat menurut saya ya. Tidak terasa delay sama sekali. Oke teman-teman, setelah ini kita akan coba performa dari handphone ini dan juga hasil dari kameranya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Oke, kita coba untuk bermain game ya. Ini kita coba game PUBG Mobile. Kita coba cek untuk performa dari Samsung Galaxy S20 FE ini untuk bermain PUBG Mobile bagaimana. Yuk kita coba bareng ya. Oke, untuk grafisnya di sini kita bisa main sampai Ultra HD untuk grafiknya, dan frame rate-nya ekstrim teman-teman. Ya, dari smooth, balance, HD, HDR sampai Ultra HD. Nah, untuk frame rate ekstrim maksimal grafiknya di HDR saja. Namun jika kita ingin bermain di grafik Ultra HD, frame rate-nya hanya sampai Ultra teman-teman. Nah, ini untuk gameplaynya, untuk sensor giroskopnya lancar ya, tidak ada terasa delay sama sekali. Jadi sangat playable untuk digunakan. Oke, kita coba. Oke teman-teman, untuk tes gamingnya sepertinya di game PUBG dulu saja ya. Untuk performa gamenya menurut saya sangat menyenangkan digunakan di handphone ini. Sensor giroskopnya juga dapat berjalan dengan lancar. Ya, oke. Untuk giroskopnya juga dapat berjalan dengan lancar, dan gameplaynya dapat berjalan dengan lancar juga teman-teman. Oke, dari sektor gaming kita berpindah ke sektor fotografinya. Untuk kualitas kamera dari Samsung Galaxy S20 FE ini, menurut saya walaupun jika dibanding-bandingkan dengan Android lain, pasti masih banyak yang lebih bagus. Namun kesan flagship yang tertinggal di handphone ini jelas masih sangat kental terasa ya. Untuk kualitas kameranya menurut saya punya hasil yang setara dengan flagship pada zamannya dulu, dan masih terkesan bagus juga zaman sekarang. Untuk kualitas warnanya contohnya detail dan ketajaman hasil gambar yang ditampilkan menurut saya sangat bagus, masih bisa diandalkan di penggunaan sekarang. Kemudian untuk hasil perekaman videonya menurut saya Samsung Galaxy S20 FE ini punya kualitas perekaman video yang cukup baik di tahun ini. Karena untuk resolusi maksimalnya bisa mencapai di resolusi 4K di 60 fps. Untuk hasil videonya juga cukup memuaskan menurut saya, dimana detail dan ketajaman warnanya sangat bagus dan cukup natural. Kemudian untuk stabilisasinya juga punya stabilisasi yang cukup bagus.
Oke teman-teman, demikian video unboxing dari Samsung Galaxy S20 FE ini. Dan menurut saya di kelas harga 5 juta kurang, bahkan di bawah 5 juta, handphone ini adalah salah satu handphone yang cukup worth it untuk dibeli dan digunakan di tahun ini. Bahkan menurut saya di kelas harga tersebut, handphone ini memiliki saingan yang cukup sedikit ya menurut saya. Cuma minusnya tadi jaringannya masih mentok di 4G saja, belum 5G. Jadi teman-teman yang mungkin mengharapkan handphone 5G, handphone ini kurang rekomendasi. Cuman untuk teman-teman yang mungkin di rumahnya atau di tempat kerjanya lebih sering menggunakan WiFi, handphone ini adalah handphone yang sangat rekomendasi menurut saya. Karena di kelas harga 5 jutaan ini, semua fitur yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy S20 FE ini sudah selayaknya fitur-fitur dari handphone flagship, bahkan handphone flagship zaman sekarang teman-teman. Semoga video unboxing saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jika teman-teman berkenan tolong di like dan di komen juga untuk video ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.